gitu. Tapi masih ngajar tapi di kampus. Nah, jadi gini teman-teman, saya cuma mau ngasih apa ya, kalian kan ekstrakurikuler seni ya, udah keren-keren banget, ada yang nari, ada yang teater, ada yang musik, tadi ada vokal, itu udah keren-keren banget. Tapi gini, ternyata sebagai sebuah ekstrakurikuler, Anda ini harus menjadikan ekstrakurikuler ini bermanfaat buat diri kalian dan juga kalian di dalam kelas gitu. Jadi jangan sampai kalian ekskul kayaknya wah ya jurit malam, ayo dicarekan ku senior nah, ayo wah segala rupa, tapi itu berguna. Itu menurut saya tidak menjadi apa-apa gitu. Selain kalian berprestasi di bidang ekstrakurikuler ya. Mudah-mudahan setelah ikut ekstrakurikuler di kelasnya punya keberanian lebih untuk presentasi gitu ya. Jadi ulah ku uleun budak kesenian teh. Ditanya cicing pingsan gitu ya. Ditanya cicing koprol kan bahaya gitu. Jadi kalau bisa Anda semua menerapkan keilmuan keseniannya di kelas. Itu satu. Terus jadikan ekstrakurikuler ini ekstrakurikuler yang bahagia. Ya, jadi jangan menderita ikut eskul teh. Lapar wayah kieu candaangnya. Penting dicarekan, isu kurang sare, tidak menikmati, jangan sampai seperti itu. Tapi ketika kalian ikut ekstrakurikuler, Anda ini anak SMK, ya kan? Jadwal sekolahnya padat sampai sore, ada PKL, ada wah segala rupa. Jadi jangan sampai ekstrakurikuler ini menjadi beban. Nah, saya selalu inginkan ekstrakurikuler. Kalau bagi saya, kesenian itu kan sudah jadi terapi ya. Jadi ketika saya stres gitu dan sebagainya, saya berkesenian sampai sekarang itu saya berkesenian. Nah, Anda semua itu di kelas jadikan ekstrakurikuler ini terapi. Di mana kalian dianggap normal jojogedan. Di sini aja. Di mana kalian dianggap normal gogorowokan. Tadi yang teater misalnya atau yang monolog atau yang nyanyi-nyanyi, di mana kalian dianggap normal? Di sini. Nah, jadikan ruangan ini ruang rekreasi buat kalian. Bukan ruang menambah beban. Anjir asup kesenian teh aing dicarekan deui gitu nya. Latihan capek dan sebagainya. Kalian tidak menikmati. Nah, jadi saya hanya ngasih treatment bahwa jadikan kesenian itu jadi tempat kalian rekreasi gitu ya. Ulah pajulit-julitnya, ulah pa geng-geng gitu nya. Wah, aya geng K-pop, aya geng Jaipong gitu ya. Jangan. Kesenian itu universal, mau kalian K-pop, mau kalian Jaipongan, mau kalian vokalnya Sunda ataupun Indonesia, mau kalian anak band, anak teater, sama aja. Itu ya. Jadi ketika kalian stres di kelas, videolah gogorowokannya, disinilah kalian berkreasinya itu ya. Jadi jadikan ekstrakurikuler ini ruangan untuk kalian berekreasi. Ya kalau bisa menang jodoh, daya hiji-hiji lah laki gembrong we area rek mah. So, itu juga bagus gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu pembelajaran juga. Apalagi sekarang sekolah ini kan kurikulumnya merdeka cenah ya, yang kayak gitulah. Tapi ya sarwa-sarwa we padahal mah isinya. Ya, tapi jadikan ekstrakurikuler ini jadi kegiatan yang menyenangkan. Terus yang terakhirnya, ternyata ketika kita pertunjukan itu harus ada proses latihan. Da anggar goreng patut itu ada latihan mah. Ya, di garis bawahi ya. Sama seperti Anda mau ujian. Saya yakin teman-teman yang mau ujian atau misalnya mau apapun praktik dan sebagainya itu harus latihan dulu, betul ya? Nah, pertunjukan pun seperti itu. Jadi nantinya ketika kalian ikut lomba atau mau pentas di sekolah dan sebagainya, ternyata kalian itu harus melalui proses latihan. Agar apa? Agar pertunjukannya bagus dan kaliannya puas. Karena teman-teman yang tadi mungkin ada yang latihannya cuma 1 jam, 2 jam, ada yang latihannya cuma 1 hari. Jangan berbangga hati, karena belum tentu pertunjukannya menarik. Tapi pertunjukan yang menarik itu berarti pertunjukan yang dilatih. Sama dengan kalian di kelas. Kalau kalian mau ujian, itu kalian harus belajar dulu. Kalau kalian mau kuliah di tempat yang bagus, itu kalian harus belajar dulu. Nah, jadinya nanti ikuti instruksi pelatih-pelatihnya. Kalau kalian, saya yakin di sini ada teman-teman jaket ini paskibra ya. Anak-anak paskibra SMK itu biasanya kan latihan kerasnya, wah, geus juga militer gitu ya. Atau anak-anak pecinta alamnya atau apa itu biasanya latihannya lebih keras. Kesenian juga jangan kalah. Kalau kalian mau bagus, mau menang, mau juara, mau ikut lomba, latihan yang benar. Begitu. Jadi jangan sampai da nyanyi mah gitu deh, narima deh gitu deh. Hasilnya juga akan gitu deh. Itu ya. Jadi saya hanya menambahkan sebelum pulang juga, ini mah sebelum makan sih ya, sebelum makan ya. Jadi tausiah dari Ahmad ini sebelum makan. Sudah makan pulang. Mereka cari gawe nah. Jadi ngomongnya lah.
Saya berkesenian dari SMA sama seperti kalian. Ya, saya di SMA Parung Kuda. Saya kenal dengan laki-laki ini juga dari semenjak SMA. Itu Agil. Kalau dulu sampai sekarang sih nyebutnya Kang Agil Obet gitu ya. Karena dulu pernah syuting jadi Obet. Ya, Agil juga ini salah satu makhluk potensial ya yang ingin menyebarkan virus kesenian buat kalian, karena bagi kami kesenian itu wadah untuk rekreasi dan terapi kalau bagi saya gitu. Jadi ketika stres saya selalu bilang, Anda yang senang K-pop, jojogedan, TikTok dan sebagainya, di sini mah sah gitu. Di rumah belum tentu sah. Dicarekannya gogorowokan, nanaonan situ jojogedan. Lamun di dia mah sah, silahkan karena ini eskulnya. Nah, makanya jadikan tempat ini rekreasi buat kalian. Ya, teman-teman yang senang monolog, tadi ada yang satu perempuan ya itu yang monolog si teteh itu juga itu di sini kalian diberikan apresiasi yang bagus. Belum tentu di kelas, belum tentu di tempat-tempat lain. Makanya manfaatkan ruangan ini dan jadikan ini juga ruang memori nantinya. Karena belum tentu di luar sana Anda tiba-tiba gawe di Jepang, gitu ya, gawe di Jerman, belum tentu gedan di Kipupan belum tentu. Ya, gawe, nggak ada lu. Nah di sini mah kalian bisa memiliki ruang-ruang itu. Jadi bagi kami, bagi saya pribadi yang masih berkesenian sampai hari ini, kesenian itu menyenangkan gitu ya, dan buat kalian juga menyenangkan. Ini saya kasih ilustrasi satu, boleh ya? Udah siap Chan? Atau siap Chan? Oh, dulu saya ngajar di SMA Negeri 1 Cicurug. Murid saya ngajar kesenian. Murid saya ketika saya perintahkan atau saya tugaskan untuk membuat sebuah resensi dari kesenian, dia nulisnya semua pakai bahasa Korea, Mang. Pakai teks Korea semua. Ya. Itu zaman 2005 atau 6 tahun yang lalu lah. Lebih malah. Itu dia nulis satu buku resensi dari, kalian kan sering ya bikin resensi rangkuman. Iya pakai teks Korea kabeh. Anak SMA kelas 2. Di situ saya nanya, "Kenapa pakai tulisan ini? Biar beda aja, Pak." Da orang kita ngerti sebagai guru nanya. Lalu saya tantangin dia untuk dua bahasa yang lain, bahasa Sunda, pakai teks Sunda dan juga pakai teks Jepang. Ternyata dia mampu juga. Oh, ternyata kemampuan linguistiknya bagus. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika lulus sekolah, siswa ini sekarang kerjanya di Jepang, gitu ya. Di Pocari Sweat tapi di Jepangnya sebagai asisten dan sebagainya. Tidak tidak kuliah dulu. Ternyata apa yang kalian senangi, baik itu K-pop, baik itu misalnya dance yang lain, itu bisa menjadi hal yang berguna buat diri kalian ternyata. Ya. Jadi kalau kalian senang K-pop, saya selalu mendukung, sok aja, tidak apa-apa. Dan itu mau sesuatu yang bisa menyenangkan buat kalian agar kalian tidak stresnya. Nggak ku sekolah stres, ku tugasna ya, dengan sebagainya ya. Kalian senang-senang gogorowokan dan menari-nari itu membuat kalian bahagia, ya lakukan itu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti eskul itu menjadi beban. Ya. Nah, dan juga saya inginnya teman-teman nanti di SMK Negeri 1 Cibadak ini bisa menjadi barometer kesenian di Cibadak gitu ya. Jadi jangan sampai ya keprok. Silahkan. Gitu. Jadi jangan sampai nanti Anda sibuk latihan tapi tidak menghasilkan apa-apa juga gitu ya. Hasilnya apa ya? Anda ikut lomba, Anda ikut festival gitu ya, Anda tampil di mana-mana, silakan beranikan dirinya. Ini kelas 10 ya banyaknya apa semua? Kelas 10, kelas 11 itu kalian sudah berani seperti tadi itu juga udah luar biasa. Kata guru saya dulu, nyengkatkeun bujur acan tina kursi hanjat kaluhur gitu ya, untuk tampil itu udah luar biasa. Tidak semua punya kepercayaan diri seperti itu. Ya. Arek penonton seserian dan sebagainya, dan itu mah bentuk apresiasi mereka. Kita bisa memaksakan bentuk apresiasinya. Tapi mudah-mudahan apa yang kalian pelajari di eskul ini bisa bermanfaat. Ingat, memproyeksikannya macam-macam. Anda yang bisa dance boleh jadi YouTuber mungkin nantinya, TikToker dan sebagainya. Anda yang senang monolog, entah itu bisa jadi pembawa acara, bisa jadi orator, bisa jadi stand up comedian mungkin. Anda yang senang nyanyi bisa ikut idol dan sebagainya, itu mungkin ya. Itu bisa kalian lakukan asal Anda semua fokus melakukan itu. Ya apalagi media kalian melakukan atau pertunjukan itu sudah banyak. Gitu ya. Jadi semangat teman-teman SMK Negeri 1 Cibadak, jangan sampai
eskul ini cuma numpang lewat aja gitu ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi wadah rekreasi, menjadi buat kalian semakin berprestasi di kelas ya, insya Allah. Akhirnya sudah siap Sangguna? Encan kene? Oh udah. Besi mau makan, silakan makan dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti Kak Agil ya, kalau misalnya saya ada kesempatan untuk melatih untuk apa namanya berbagi keilmuan buat kalian, atau nanti juga ada yang kuliah di Nusa Putra, maka kita paham di Nusa Putra. Ya, atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.